Selamat sore, perkenalkan nama saya Safridius Pria, NIM 1312400048. Saya dari Fakultas Hukum. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan pengantar ilmu hukum Indonesia yang diberikan tugas oleh Bapak Dr. Franz SH MH. Kemudian saya akan memulai dengan definisi hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban, kemudian keadilan dan kesejahteraan. Hukum bersifat mengikat dan dapat dipaksakan dengan sanksi. Ada beberapa tokoh ya pakar yang menjelaskan tentang hukum. Yang pertama adalah Van Apeldoorn. Hukum menurut Van Apeldoorn, hukum adalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan. Kemudian menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan juga larangan yang mengatur tata tertib kehidupan dalam masyarakat. Kemudian ada fungsi hukum. Fungsi hukum menjamin ketertiban sosial, kemudian memberikan perlindungan terhadap hak individu dan masyarakat sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial itu sendiri. Kemudian tujuan hukum. Tujuan hukum adalah ada tiga. Satu adalah kepastian hukum, kemudian dua adalah keadilan, dan tiga adalah kemanfaatan. Yang tentu kepastian hukum adalah menjamin agar peraturan yang dapat dilaksanakan dengan tegas dan tidak berubah-ubah. Kemudian keadilan itu sendiri adalah harus memperhatikan prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Kemudian hukum kemanfaatan adalah harus memberikan berorientasi pada kemaslahatan umum. Ya, hukum harus berorientasi pada kemaslahatan umum. Kemudian ada sejarah hukum Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangan hukum yang dibentuk oleh pengaruh berbagai budaya, terutama hukum adat Islam dan juga Barat. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang berkembang secara alami dan diwariskan turun-temurun. Hukum adat tidak tertulis ya, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat dan dalam masyarakat. Tentu contohnya adalah hukum adat, hukum waris, kemudian hukum perkawinan dan juga hukum tanah adat. Kemudian ada hukum Islam. Hukum Islam masuknya bersama dengan penyebaran agama Islam di Indonesia, dan hukum Islam mencakup aspek kehidupan seperti pernikahan, warisan, zakat, dan juga wakaf. Biasanya berlaku di pengadilan agama untuk umat Muslim di Indonesia. Kemudian ada hukum kolonial. Hukum kolonial yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda ya, yang berlaku di Indonesia atau seluruh wilayah Indonesia. Contohnya itu adalah KUH Perdata, kemudian KUH Pidana, kemudian Wetboek van Comhendel atau Kitab Dagang. Kemudian ada era kemerdekaan dalam reformasi. Ya, setelah kemerdekaan hukum Indonesia mengalami penyesuaian untuk mencerminkan nilai Pancasila. Seiring berjalannya waktu, era reformasi menekankan pentingnya supremasi hukum, pemberantasan korupsi, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Sumber-sumber hukum, kalau kita melihat dari sumber-sumber hukum, sumber hukum dapat kita bedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah sumber hukum material, dan yang kedua adalah sumber formal. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum dalam masyarakat, seperti faktor sosial, nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial adalah nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian ada faktor ekonomi, adalah keadaan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Kemudian ada faktor agama, ya. Faktor agama adalah ajaran agama yang memberikan pengaruh
dalam pembentukan hukum, eee, itu sendiri. Kemudian ada dua adalah ada sumber formal, ya. Sumber formal merupakan bentuk atau cara hukum dibentuk dan berlaku seperti undang-undang, produk legislasi negara yang mengatur kehidupan masyarakat. Uh, Kemudian ada kebiasaan. Kebiasaan itu adalah aturan yang berkembang dalam kebiasaan masyarakat dan dikuasai oleh negara. Kemudian ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang menjadi pedoman bagi hakim lain di dalam memutuskan sebuah perkara serupa. Kemudian ada traktat. Traktat itu adalah perjanjian internasional yang mengikat Indonesia. Kemudian ada doktrin. Doktrin itu adalah pendapat ahli hukum yang memberikan pandangan tentang penerapan hukum itu sendiri. Kemudian ada sistem Indonesia, ya. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa Indonesia itu mengenal sistem hukum yang pluralistik yang menggabungkan berbagai sistem hukum seperti hukum adat dan juga hukum Islam dan hukum Barat yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Kemudian proses pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia itu adalah hasil dari prosedur legislasi yang melalui beberapa tahapan, ya kalau kita lihat, yang melibatkan berbagai lembaga negara. Proses ini dilakukan berdasarkan pada prinsip demokrasi dan melibatkan partisipasi masyarakat tentunya. Kemudian inisiatif, tentunya proses dimulai dengan adanya usulan atau inisiatif untuk membuat undang-undang, tentu ada inisiatif dapat datang dari DPR dan juga DPD. Tentu di dalam pembahasan rancangan undang-undang dibahas dalam DPR yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pembahasan umum, kemudian pembahasan pasal demi pasal, hingga rapat pengambilan keputusan. Tentu ada pengesahan. Setelah disetujui oleh DPR atau rancangan undang-undang diserahkan kepada presiden untuk disahkan. Jika disetujui, presiden akan mengeluarkan pengesahan menjadi undang-undang. Ya. Kemudian ada peraturan pelaksanaan setelah undang-undang disahkan, seringkali dibutuhkan peraturan pelaksanaan serupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden untuk mengatur lebih lanjut teknis implementasinya, ya. Kemudian ada jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah konstitusi negara Indonesia yang menjadi sumber hukum tertinggi, ya. Undang hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif yaitu DPR bersama dengan presiden. Kemudian kita melihat peraturan pemerintah atau PP atau peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan presiden atau Perpres atau peraturan yang dibuat oleh presiden sebagai aturan pelaksanaan undang-undang atau peraturan pemerintah. Tentu peraturan daerah atau Perda, peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau mengatur masalah tingkat lokal. Kemudian kita melihat dari lembaga-lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia, ya. Presiden yang pertama adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden juga sebagai memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan undang-undang melalui peraturan presiden, peraturan pemerintah, serta dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan negara. Tentu yang kedua adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga legislatif yang memiliki fungsi membuat undang-undang, menguasai kebijakan pemerintah, serta mewakili rakyat Indonesia. Kemudian DPR juga berperan dalam pembentukan undang-undang, penguasaan terhadap pemerintah, dan pengesahan anggaran negara tentunya. Kemudian MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. MPR juga terdiri dari anggota DPR dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah tentunya. Kemudian ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki kewenangan mengadili perkara kasasi serta menguasai pelaksanaan hukum di Indonesia. MA juga memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa peraturan perundang-undangan. Tentu ada juga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah berfungsi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 145, ya, Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa hasil pemilu dan juga memberikan putusan mengenai perselisihan kewenangan
antar lembaga negara. Tentu ada komisi yudisial. Komisi yudisial adalah bertugas untuk mengawasi perilaku hakim agar tetap sesuai dengan kode etik serta memberikan rekomendasi pemecatan hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. Kemudian ada pihak kepolisian dan kejaksaan. Kejaksaan dan kepolisian bertanggung jawab dalam menyelidiki dan penyidikan tindak pidana, sementara kejaksaan bertugas untuk menuntut perkara hukum di pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tentunya ya. Kemudian ada hukum pidana dan hukum perdata di Indonesia. Hukum pidana hukum pidana mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana serta hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana di Indonesia mencakup KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan landasan hukum pidana di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana, hukuman, serta tata cara pemeriksaan perkara pidana. Tindak pidana berbagai perbuatan yang dilarang oleh negara karena dapat merugikan masyarakat seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, dan penyalahgunaan narkoba tentunya. Hukum perdata mengatur tentang hubungan antara individu dengan individu lainnya atau badan hukum lainnya dalam hal hak dan kewajiban mereka. Beberapa pokok bahasan dalam hukum perdata Indonesia adalah satu KUH Perdata ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar pengaturan hak dan kewajiban dalam hubungan perdata uh, antara mengatur berbagai hubungan perdata antara warga negara termasuk hukum waris dan perkawinan kontrak ya. Kemudian kita melihat dari hukum perdata juga mengatur berbagai perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang mengakibatkan dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kemudian ada hak milik ya. Hak milik adalah pengaturan tentang hak kepemilikan terhadap benda atau harta yang dimiliki oleh individu atau badan hukum. Kemudian kita ada masuk di dalam hukum administrasi. Hukum administrasi ada administrasi negara mengatur tentang hubungan antar pemerintah atau eksekutif masyarakat dalam konteks administrasi publik. Di Indonesia, hukum administrasi negara mengatur tentang bagaimana keputusan-keputusan pemerintah diambil atau dilaksanakan dan juga diawasi. Kemudian keputusan administrasi negara. Tentu keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang mengikat pihak lain seperti izin usaha, kemudian lingkungan atau pembatalan status dan juga pembatalan status kewarganegaraan. Kemudian ada peradilan tata usaha negara. Tentu peradilan tata usaha negara ini adalah merupakan pengadilan yang menangani sengketa antara warga negara dengan administrasi negara. Dalam hal ini warga negara dapat mengajukan gugatan apabila keputusan atau tindakan administrasi negara merugikan mereka. Dan juga ada penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Penegakan HAM atau ada hak asasi manusia adalah hal yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum atau rule of law memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Kemudian ada konstitusi dan HAM ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu mengakui hak asasi manusia, memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam pasal 28A sampai dengan pasal 281. Yang kedua ada tentang Komnas HAM ya, tentu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berfungsi untuk memantau ya, melaporkan dan memberikan rekomendasi dalam masalah berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian perlindungan HAM di pengadilan. Tentu hak asasi manusia juga dapat dipertahankan dan dilindungi melalui pengadilan, terutama dalam kasus pelanggaran hak berat seperti penyiksaan, kemudian perbudakan, kemudian ada pembunuhan terhadap individu yang tidak bersalah tentunya. Kemudian hukum internasional dan pengaruh Indonesia. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara seperti perjanjian internasional atau traktat ya kalau dikenal yang biasa kita kenal, dan hukum yang berlaku di level global. Kemudian Indonesia sebagai negara berdaulat terikat dengan hukum internasional yang diakui dan diterima
oleh negara-negara di dunia. Kemudian ada ratifikasi. Traktat internasional, ratifikasi traktat internasional. Indonesia meratifikasi berbagai perjanjian internasional ya. Kita lihat yang berdampak pada hukum domestik seperti perjanjian perdagangan, kemudian internasional, perjanjian perlindungan hak asasi manusia, dan juga perjanjian lingkungan hidup. Kemudian dari materi ini, materi pengantar hukum Indonesia yang saya ringkas memberikan pemahaman yang mendalam tentang landasan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, bagaimana hukum itu berkembang, dan juga sistem hukum di Indonesia yang berfungsi, yang menciptakan ketertiban dan juga keadilan. Pemahaman ini sangat penting bagi saya sebagai mahasiswa hukum untuk mempersiapkan diri saya atau teman-teman saya yang lain dalam mempelajari lebih lanjut mengenai cabang-cabang hukum yang lebih khusus ya, serta tantangan penegak hukum di Indonesia. Terima kasih, demikian penjelasan singkat ringkasan rangkuman saya pengantar ilmu hukum. Semoga bermanfaat dan juga semoga bagi yang mendengar juga memahami dan mengerti, dan inilah ringkasan singkat saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.